Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali.
apa gambar itu ya, video itu yang tidak jalan. Nanti kalian membuat santunan kasar ya. Nanti setelah membuat ringkasan itu semua, kalian mengambil kesimpulan dan itu membuat dalam satu kelompok 2 soal ya. Mengambil setelah membuat soal, kalian tanya jawab di situ. Di situ semua ada pertanyaan dan juga ada jawaban di video itu. Jadi tolong kalian simpulkan, mengambil kesimpulannya, jadi jawab. Nanti menampilkan kelompok antara kelompok A atau kelompok B tampilkan ke depan, menantikan hasil kerja kalian yang kalian kerjakan bersama ya. Dan lainnya agama Hindu merupakan Coba dapati ya gambarnya. bangsa Arya dengan bangsa dan India. Hai di story apa kabarnya? Pastinya sudah kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki keragam budaya, ras, hingga kebudayaan. Hal ini kemudian dikenal pula dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman tersebut ternyata sudah ada sejak lama. Salah satunya yaitu agama yang dianut oleh sebagian warga negara Indonesia, yaitu agama Hindu dan juga Buddha. Bahkan jauh sebelum era kolonialisme. Hal ini tentunya bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan yang ada, seperti candi, bangunan, serta sejarah yang menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan besar yang bercorak Hindu-Buddha dan sempat eksis di berbagai wilayah Nusantara. Namun, tentu saja agama Hindu dan juga Buddha di Nusantara ini tidak begitu saja. Terdapat proses yang panjang hingga munculnya berbagai teori yang menjelaskan hal tersebut. Dan dalam pembahasan kali ini, kita akan mencari tahu bagaimana sih asal-usul dari agama Hindu dan juga Buddha ini hingga bisa masuk dan juga berkembang di Indonesia, serta sumber ataupun bukti-bukti apa saja yang mendukung hal tersebut. Maka dari itu, yang perlu alat tulis sekalian, karena kita akan segera menuju pembahasannya. Oke, dari itu. Yang pertama, asal-usul agama Hindu dan Buddha. Sebelum kita membahas bagaimana sejarah kita membahas jadi tidak ada 2 tahun sebelum Masehi di India telah berkembang kebudayaan besar yang letaknya berada di luar bumi. 2 pusat kebudayaan di daerah tersebut berada di 2 pusat kuno yang dikenal dengan nama sebagai Garut dan juga Harappan. Perkembangan 2 pusat kebudayaan tersebut adalah bangsa Dravidia. Kita tahun 1500 sebelum Masehi, dan kemudian datanglah bangsa Arya dari Asia Tengah ke lembah Sungai Indus. Bangsa Arya ini datang ke India dengan membawa pengaruh besar seperti tulisan, bahasa, teknologi, dan kepercayaan. Dan kepercayaan bangsa Arya yang dibawa adalah Veda atau Weda yang nantinya menjadi cikal bakal dari lahirnya agama Hindu. Dan lahirnya agama Hindu ini merupakan bentuk dari percampuran kepercayaan antara bangsa Arya dengan bangsa Dravidia. Dalam agama Hindu bersifat politeisme, yaitu percaya kepada beberapa dewa, dan terdapat 3 dewa utama atau Trimurti yang dibuat oleh masyarakat Hindu, yaitu Dewa Brahmana atau Dewa Pencipta, Dewa Wisnu sebagai Dewa Pelindung, dan juga Dewa Shiva sebagai Dewa Pembinasa. Dan ketiga dewa tersebut dikenal dengan sebutan sebagai Trimurti. Sedangkan kitab suci dari agama Hindu ini adalah Veda. Kemudian itu agama Buddha muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Dan pada saat itu di India telah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat besar. Salah satunya yaitu dinasti Maurya. Dinasti ini mempunyai raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Ashoka. Kemunculan dari agama Buddha ini tentu tidak terlepas dari tokoh yang bernama Siddhartha Gautama atau dikenal pula dengan nama Buddha Gautama. Siddhartha adalah putra dari raja yang bernama Suddhodana yang berasal dari kerajaan Kapilwastu.
Hingga ajaran ini meluas dan berkembang ke berbagai wilayah, salah satunya yaitu ke Indonesia, dan bertahan hingga saat ini. Kemudian yang kedua, sumber yang menjelaskan adanya hubungan antara India dan juga Nusantara. Sebelum kita membahas lebih jauh, baiknya kita mengetahui dari mana sih sumber yang menjelaskan adanya hubungan antara bangsa India dan juga bangsa Indonesia pada saat itu. Yang pertama bisa kita lihat dari sumber dari India. Bukti adanya hubungan dagang dapat kita lihat dari kitab Jataka dan juga kitab Ramayana. Akan tetapi dalam kitab ini tidak dapat menemukan kapan India mengenal Indonesia. Kemudian sumber yang kedua ada dari Cina. Hubungan Indonesia dengan Cina diperkirakan telah berkembang pada abad ke-5. Bukti-bukti yang memperkuat hubungan itu diantaranya adalah perjalanan seorang pendeta Buddha yang bernama Fahien pada sekitar tahun 413 Masehi. Fahien melakukan perjalanan dari India ke Yesoti atau Tarumanegara dan kembali ke Cina melalui jalur laut. Kemudian selanjutnya ada juga dari Kaisar Cina yaitu Wendi yang mengirimkan utusan ke Senkaku atau Pulau Jawa. Selanjutnya ada sumber dari Yunani. Hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan juga Cina dapat diketahui dari tulisan ditulis oleh Claudius Josephus, seorang ahli ilmu dari Yunani. Dalam tulisannya yang berjudul Biografi, ditulis pada abad kedua, Josephus menyebutkan nama Labadio yang berarti Pulau Jelai. Mungkin kata itu ucapan Yunani untuk menyebutkan Jawa Dwipa yang artinya juga Pulau Jelai. Dalam kitab Ramayana bahwa Jawa Dwipa yang dimaksud adalah Pulau Jawa. Yang ketiga masuk dalam berkembangnya Hindu Buddha di Indonesia. Setelah kita mengetahui mengenai adanya migrasi antara bangsa India dan juga Indonesia, selanjutnya kita membahas mengenai bagaimana masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Meskipun secara pasti belum diketahui, akan tetapi pada tahun 400 Masehi atau sekitar abad ke-5 dipastikan agama Hindu dan Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan temuan prasasti Lipa yang ada di Kalimantan Timur. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa telah berkembangnya kerajaan Kuta di Kalimantan Timur dengan adanya kerajaan pada tahun 400 Masehi, yang berarti agama Hindu dan Buddha ini telah masuk ke Indonesia sebelum tahun tersebut. Dan juga terdapat beberapa pendapat dan teori mengenai masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia ini. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. Nah, setelah tadi penjelasan mengenai sejarah Hindu Buddha di Indonesia, di akhir video akan ada soal yang bisa kalian kerjakan sebagai bentuk latihan. Dan jika ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam jago merah. Sudah kalian melihat video yang ibu tampilkan? Sudah ya? Jadi tolong kalian menyimpulkan video di info tadi, ya. Dan tolong kalian memahami makna video itu, apa maknanya. Dan juga tolong kalian membuat membuat soal satu kelompok 2 soal, ya, dan memberikan menjelaskan tentang masalah Hindu Buddha. Jadi ibu lagi ini dulu ya.
Tapi kelompok A maju ke depan. Maju cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan agama Hindu Buddha di Indonesia. Perkembangan agama Hindu sejak ribuan tahun sebelum Masehi di India telah berkembang kebudayaan saat di lembah Sungai Indus. Dua pusat kebudayaan di daerah tersebut adalah ditemukannya dua kota kuno yakni Mohenjo-daro dan Harappa. Perkembangan dua pusat kebudayaan tersebut adalah bangsa Dravida. Pada sekitar tahun 1600 Masehi, datanglah bangsa Arya dari Asia Tengah ke lembah Sungai Indus. Apakah ada yang bertanya dari semua ini? Ada pertanyaan dari kelompok A atau kelompok B, kelompok C? Ada pertanyaan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok B ingin bertanya kepada kelompok A. Bagaimana sejarah masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia dan apa-apa saja peninggalan sejarah dari Hindu Buddha? Baik, kami dari kelompok A yang menunjukkan kelompok dari B. Melalui jalur perdagangan pada masa itu tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana kelompok B? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau diperkembangkan pertanyaannya? Dan apa saja peninggalan sejarah dari Hindu Buddha? Peninggalannya apa saja? Ada Candi Borobudur, Prambanan, Dieu, Candi Kalasan, sama Gedang Songo. Baik, ada yang mau ditambahkan lagi? Dari kelompok C ada jawabannya atau tidak lagi? Gimana kelompok B? Puas? Dengan jawaban dari kelompok A? Puas. Ya. Baik, kami dari kelompok A yang menutup presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah ya dari kelompok A. Terima kasih banyak ya. Coba tepuk tangan ke kelompok A. Lakukan kelompok B maju ke depan. Kelompok C bertanya ke kelompok B. Ya. Betul. Maju kelompok B. Coba presentasi terus hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Arya datang ke India dengan membawa pengaruh tulisan, bahasa, teknologi, dan juga kepercayaan. Kepercayaan bangsa Arya yang dibawa adalah Veda, yang setelah sampai di India melahirkan agama Hindu. Lahirnya agama Hindu ini merupakan bentuk percampuran kepercayaan antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok ya. Bagaimana Kami dari kelompok C ingin menjawab pertanyaan bagaimana sejarah masuknya agama Hindu
Buddha di Indonesia. Bagaimana kelompok B? Apa? Nah, kalau nggak lempar aja pertanyaan ke kelompok B. Kelompok A. Bisa nggak kelompok A? Bagaimana? Dari saya dari untuk menjawab dari kelompok C. Dari mulainya perdagangan. Melalui jalur perdagangannya. Bagaimana kelompok C? Puas dengan jawaban dari kelompok B? Sangat kuat. Sangat puas. Udah. Ada yang lagi yang ingin bertanya? Udah sampai di situ aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok C. Kelompok C ya. Udah maju kelompok C. Maju aja ke depan. Boleh maju aja. Ya udah, lanjutkan kelompok C. Waktunya cepat habis, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ya. Ini akan mempresentasikan tentang lahirnya agama. Ya. Agama Hindu Buddha muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Pada masa tersebut di India berkembang kerajaan Hindu yang sangat besar. Salah satunya dinasti Maurya. Dinasti ini mempunyai raja yang sangat terkenal, yakni Raja Asoka. Kemunculan agama Buddha tidak dapat Yang besar lah suaranya. dari tokoh Siddhartha Gautama. Siddhartha adalah putra raja Suttodana dari kerajaan Kapilavastu. Ajaran Buddha memang diajarkan oleh Siddhartha Gautama sehingga beliau dikenal dengan Buddha Gautama. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka yang artinya 3 kerajaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok A ingin bertanya. Jelaskan sumber yang berhubungan dengan India. Kami akan menjawab dari kelompok B. Adanya hubungan dagang. Ya, kelompok A. Jangan main ya. Jawab mana jawabnya? Jangan main. India karena adanya hubungan dagang. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, bagaimana dengan sumber-sumbernya? Tolong jelaskan. Apa? Jelaskan sumber-sumber. Sumber-sumbernya hubungan India, Cina, tulisan pendeta Buddha Fahien pada 413 Masehi, Yunani melalui Geographicae yang ditulis. Gimana kelompok A? Benar. Ada penambahan? Ada nggak penambahan? Dari kelompok B, ada nggak penambahan jawaban dari kelompok C? Sangat kuat ya. Gimana nak? Ada nggak? Kalau nggak ada, kali sampai di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok C.
Jadi tolong kalian mempersiapkan soal-soal atau mempersiapkan jawabannya. Ya. Karena di situ letaknya nilai kalian nanti. Di saat nilai terakhir kalian menentukan nilai ujian kalian nanti. Kalau nilai ujian kalian merosot, berarti kalian akan menjadi kelas nanti. Tolong dipahami apa yang sudah dipikirkan apa yang sudah bilang sama kalian. Nanti pulang ke rumah, ya, tolong diingat apa yang dibilang sama kalian, tolong diingat, ya. Kita di sekolah bukan main, bukan asal sekolah aja, tapi apa? Mencari ilmu ya. Ya. Kita membuat bangga orang tua kita. Jangan sampai gara-gara kita orang tua kita selalu menangis. Ya. Ini ya. Kita relax ya. Bangun semua. Kita ada senam. Senam apa? Relax. Nah, kita supaya kalian semangat dalam belajar. Ya, coba ya. Ikuti ibu ya. Coba ikuti ibu. Jangan di situ kalian jauh dulu. Oke. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai.
dengan sempurna. Ya. Ada yang namanya Alia nggak? Ya kami. Jadi ya, sekarang sama kalian, tolong dihargai guru, ya, dihormati guru. Jangan sampai kalian nggak hormati guru. Bagaimana dengan hari ini? Senang nggak? Senang Banget ya? Jadi ya, kalau misalnya kita sudah senang dengan mata pelajaran kita hari ini, kita kan sudah nonton video tadi ya. Ini hasil lintasan ibu yang sudah kita tampilkan ke depan. Ya. Ini baca kesimpulannya, ya. Kesimpulan yang sudah kita tentang masalah perkembangan agama Hindu Buddha di Indonesia. Kesimpulannya, ya. Sejak 5 tahun sebelum Masehi, ya, di India telah berkembang agama Hindu Buddha. Jadi ya, kita lihat perkembangan dua pusat kebudayaan tersebut adalah bangsa Garuda, ya, pada sekitar tahun 1960 Masehi sebelum Masehi, ya, datanglah bangsa Arya dan Asia di tengah lembah Sungai Indus, ya. Jadi ya, itu kesimpulannya, bangsa Arya datang ke India dengan membawa pengaruh tulisan, bahasa, teknologi dan juga kepercayaannya, ya. Kepercayaan bangsa Arya yang dibawa oleh Arabida, Arabida yang telah sampai di India melahirkan agama Hindu Buddha, ya. Lahirnya agama Hindu Buddha merupakan untuk percampuran kepercayaan antara bangsa Arya dengan bangsa Drakida. Itu kesimpulan yang sudah disimpulkan tentang masalah perkembangan agama Hindu Buddha di Indonesia, ya. Jadi ya, sebelum kita mengakhiri semua materi kita hari ini, minggu depan tolong kalian lihat ya materi kita nanti tentang masalah, coba buka masalah tentang teori ya, teori maksudnya agama Hindu Buddha Indonesia, ya. Itu minggu depan, ya. Minggu depan tolong kalian persiapkan materinya apa? Soalnya sama juga seperti hari ini kita merangkumkan hasil video-video yang sudah tayangkan. Tolong kalian ambil kesimpulan. Di antara semua kesimpulan itu bisa kalian membuat soal. Soal itu bermanfaat nanti waktu ujian kalian. Itu yang diwakil nanti di sana ujian, ya. Apa yang dikasih materi hari ini bermanfaat waktu ujian nanti. Jadi tolong kalian pahami apa yang sudah belajar hari ini, ke depan atau ke depan lagi, itu kalian harus mengingatnya. Jangan main-main. Kalau kalian nilai kalian bagus ya. Iya.